Malam telah berlalu, matahari mulai menampakkan sinarnya. Ketika umat muslim selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, dari rumah-rumah penduduk mulai terdengar suara pengajian melalui siaran radio. Adalah stasiun radio Diah Rosanti setiap hari Sabtu dan Minggu selalu menyiarkan pengajian Ahad pagi yang diunduh melalui internet dari situsnya Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat Surakarta. Karena Allah menjadikan agama ini bukan untuk suatu kesempitan. Ma ja'alallah fid dini min haraj. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama untuk kamu semua ini suatu kesempitan atau suatu beban yang memberatkan bagi manusia dengan memikul agama Allah ini. Waktu terus berlalu. Sebagian pendengar yang tergabung dalam pengajian Masjid Al-Mukhlisin yang beralamat di Jalan HM Suweknyo, Sungai Bangkung, Kota Pontianak, menghendaki agar dapat bergabung bersama keluarga besar Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Harapan tersebut akhirnya mendapatkan respon dari pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta pada tanggal 16 sampai 18 November tahun 2009. Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran beserta rombongan mengadakan kunjungan ke Kota Pontianak. Pada kunjungan tersebut, Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino menyaksikan sendiri kesiapan jamaah pengajian. Pada kesempatan tersebut, beliau juga memberikan tausiah kepada jamaah Masjid Al-Mukhlisin dan para pendengar pengajian Ahad pagi di Kota. Dipahamkan tentang agamanya. Jadi orang baik harus paham tentang agama. Tinggalkan kepadamu dua perkara. Barang siapa yang memegang dua perkara itu tidak akan sesat. Nanti itu tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Taqwa, ya. Maksudnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau keluar dari itu tidak akan itu laisa, bukan dari laisa. Jadi satu sumbernya hanya dua, Quran dan Sunnah. Wajib mempelajari Al-Quran dalam arti memahami, karena hanya dari Al-Quran itulah manusia akan jadi baik. Bagaimana dikatakan Imam Malik, la yusliha akhiru hadhihi ummah
illa ma aslaha awala. Umat akhir ini tidak akan menjadi baik kecuali apa yang menjadikan baik umat pertamanya dulu. Kalau umat dahulu jahiliyah, kebodohan, tidak mengerti aturan, menjadi baik dengan Al-Quran, maka umat ini pun juga tidak akan menjadi baik tanpa Al-Quran. Dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 2 April tahun 2010 bertempat di Asrama Haji Pontianak, Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Kota Pontianak diresmikan. Diteruskan dengan pembukaan seluruh papan nama oleh Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Dr. Andes Odang Prasetyawa MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka sudah seluruh papan nama Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Pontianak. Selanjutnya, kegiatan Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Pontianak dilaksanakan di sekretariat di Komplek Masjid Al-Mukhlisin, Jalan HM Suwiknyo, Sungai Bangkung, Pontianak. Dalam perjalanannya selama 1 tahun, mulai bulan April tahun 2011, Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Kota Pontianak menyewa sebuah rumah di Jalan Uraibawati, Gang Dandan Setia nomor 10, Sungai Bangkung, Pontianak. Dari rumah sewaan tersebut, warga Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Kota Pontianak dengan semangat yang baru melanjutkan perjuangannya. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Teguhkan lagi la ilaha illallah. Ya. Nanti malam atau besok pagi kamu teguhkan betul, saya betul-betul sekarang akan menjadi orang yang beriman. La ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Setelah itu selesai, saya tidak akan berbuat munafik lagi. Saya tidak akan berjanji mengingkari, tidak akan berkata dusta, tidak akan berkhianat dan sebagainya. Kita tegakkan betul keimanan. Nah, sekarang mau mulai kapan? Kalau tidak sekarang ini, mumpun Allah masih beri kesempatan. Atau sekarang ketika ngaji ini betul-betul teguhkan sendiri masing-masing. Sudah mulai sekarang, yang sudah ya sudah selesai, yang kemarin selesai, saya sekarang sampai ke depan nanti sudah tidak akan berkompromi lagi dengan sifat-sifat kemunafikan. Tetapkan itu dalam diri kita masing-masing. Dengan dibimbing oleh guru daerah dari Majelis Tafsir Al-Quran Pusat Surakarta, kegiatan pengajian dan kegiatan sosial yang lainnya seperti kurban, donor darah, paket kemerdekaan, dan sebagainya dapat dilaksanakan dengan baik dan semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya. Waktu terus berlalu, hari, minggu, bulan dan tahun terus berganti. Semakin banyak warga masyarakat yang mengikuti kegiatan dakwah melalui Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Kota Pontianak. Atas pertolongan Allah dan semangat para warganya, Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Kota Pontianak membeli sebidang tanah
dengan luas kurang lebih 1000 meter persegi di Jalan Kesehatan Gang Assalam, Kota Baru, Pontianak. Dan sebagai wujud rasa syukur, perjuangan dilanjutkan dengan pembangunan gedung majelis yang akan dijadikan pusat kegiatan majelis tafsir Al-Quran di Kalimantan Barat. Pembangunan diawali dengan pembersihan dan pengerasan jalan. Menyiapkan lokasi pembangunan. Pemasangan tiang pancang, pengecoran pondasi, dan tahap demi tahap pembangunan selalu diikuti oleh warga dengan bergotong royong, menyumbangkan tenaga, pikiran, dan hartanya. Dan pada hari ini, Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2016, Gedung Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Kesehatan Gang Assalam, nomor 111 Kota Baru, Pontianak, siap untuk diresmikan. Semoga dapat memberi sumbangan untuk kejayaan Islam dan bermanfaat bagi pembangunan kota tercinta Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan bangsa Indonesia. Semoga Allah meridhoinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ.
innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat,